Teman-teman di Kabupaten Timor Tengah Utara, dinamika politik yang terjadi menuju pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 semakin memanas. Salah satu pemicunya adalah mundurnya Bapak David Juandi yang merupakan incumbent dan kader Partai Golkar dari proses penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Timor Tengah Utara dari Partai Golkar. Tentu mundurnya beliau dari proses penjaringan di internal Partai Golkar akan menimbulkan sejuta spekulasi dan pertanyaan. Hal ini bukan tanpa alasan, karena Bapak David Juandi merupakan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara dan juga merupakan kader Partai Golkar dan merupakan salah satu partai pengusung beliau ketika 2019 dalam gelanggang politik pilkada, di mana paket desa yaitu David Juandi dan Eusebius bin Sassi didukung oleh partai Golkar, PKB dan Gerindra. Artinya tiket politik yang kemudian diraih oleh Bapak David Juandi pada saat itu salah satunya dari partai Golkar yang merupakan partainya sendiri di Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun mundurnya beliau di proses penjaringan di tahun 2024 tentu menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi ada apa yang terjadi di internal Partai Golkar, di mana Partai Golkar sudah memiliki kader yang berpotensi untuk menang karena merupakan incumbent, tetapi justru beliau mengundurkan diri dari proses penjaringan itu. Tentu hanya Bapak David Juandi dan Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengetahui dinamika yang terjadi, namun kita tetap menghargai mekanisme yang terjadi di internal Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara. Namun Bapak David Juandi tidak tinggal diam. Setelah mengundurkan diri dari proses penjaringan bakal calon bupati Kabupaten Timor Tengah Utara, justru beliau sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati Kabupaten Timor Tengah Utara di 6 partai atau 6 parpol. Yang pertama, beliau sudah mendaftar di Hanura, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai PSI, Partai Perindo, dan Partai PDI Perjuangan. Dan juga akan berencana mendaftarkan diri di Partai PKB. Jika kemudian beliau mendaftar di semua partai atau 7 partai ini, maka beliau akan mendapatkan dukungan 18 kursi anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, di mana syarat untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten itu minimal 6 kursi. Namun ini dinamika masih akan terjadi. Tentu tidak semua partai yang beliau lamar akan mendukung beliau, tapi sudah dipastikan beliau akan tetap mendapatkan tiket untuk maju sebagai bakal calon bupati Kabupaten Timor Tengah Utara. Entah dari partai mana, dari ke-7 partai yang sudah beliau memasukkan lamaran, atau bahkan mungkin dari beberapa partai saja yang akan mendukung beliau. Tetapi politik itu dinamis, semua masih bisa akan terjadi dan berubah karena momentum yang akan menentukan. Namun kemudian menurut saya Bapak David Juandi sebagai petahana, tentu beliau masih memiliki basis massa yang loyal, basis massa yang kemudian yang siap untuk mendukung beliau. Apalagi faktor wakil bupati yang akan dipilih itu juga menentukan poros koalisi dan juga bagaimana kemudian suara yang akan diraih. Tentu Bapak David Juandi dalam hal ini akan hati-hati di dalam memilih wakil yang akan mendampingi beliau sebagai bakal calon bupati Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2024-2029. Apakah akan dari Insana, Meomafo, atau justru dari kota Kefah Mananu sendiri? Kita lihat dinamika yang akan terjadi. Namun menurut saya, secara analisis pribadi sesuai dengan fakta yang saya lihat dan juga apa yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, menurut saya
Apa yang sudah dilakukan Bapak David Juandi dengan Eusebius bin Sassi dalam masa kepemimpinan sampai saat ini, menurut saya tidak ada sesuatu yang kemudian menjadikan alasan untuk kita tidak mendukung beliau untuk maju kembali. Tentu program rumah terima kunci meskipun tidak menjangkau semua masyarakat, tetapi dari pengakuan masyarakat beberapa desa yang sudah merasakan itu. Tentu kita harus menghargai daripada tidak sama sekali. Lebih baik sedikit tetapi melakukan. Tentu ini salah satu realisasi dari visi dan misi yang telah dicanangkan oleh paket desa sejak mencalonkan diri, yaitu membangun dari desa. Maka rumah layak huni atau rumah terima kunci menjadi salah satu program prioritas beliau untuk kemudian apa yang sudah dijanjikan dapat dipenuhi. Meskipun seperti yang tadi saya katakan bahwa tidak semua masyarakat, tetapi minimal beliau sudah melakukan. Dan juga dinamika politik yang terjadi pasca pemilihan Bupati 2019, saya rasa Adam saja di Kabupaten Timor Tengah Utara. Maka menurut saya David Juandi cukup berhasil di dalam menahkodai roda pemerintahan Kabupaten Timor Tengah Utara. Tentu setiap pemimpin ada segi positif dan negatif, tergantung paradigma masyarakat, tergantung pandangan masyarakat terhadap pemimpin itu sendiri. Namun kemudian beliau pun memiliki hak demokrasi untuk kemudian jika ingin maju kembali sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan menurut saya, jika kemudian Partai Golkar tidak menyiapkan figurnya secara matang, juga hal ini kemudian berkaitan dengan pemilihan wakil bupati, menurut saya, believe in me, bahwa David Juandi masih menjadi salah satu kekuatan poros besar di gelanggang politik Pilkada 2024. Hal ini seperti yang tadi saya katakan bahwa beliau adalah salah satu utusan putra Biboki. Tentu kita tidak berbicara secara primordial, tetapi beliau masih memiliki dukungan kekuatan untuk maju bertarung, apalagi ditambah dengan pemilihan wakil yang tepat, maka kekuatan David Juandi harus tetap diperhitungkan di gelanggang politik Pilkada 2024. Hal ini kemudian akan menarik jika Partai Golkar mengusung figur yang bukan David Juandi, maka pertarungan akan semakin sengit karena antara dua kader Partai Golkar. Meskipun yang satunya itu tidak mendapatkan tiket dari Partai Golkar, yaitu David Juandi, tetapi beliau masih merupakan anggota dari Partai Golkar Kabupaten Timor Tengah Utara. Teman-teman, seorang pemimpin itu adalah pembuat sejarah. Maka teman-teman generasi muda di Kabupaten Timor Tengah Utara, proses demokrasi menuju pemilihan bupati dan wakil bupati harus kemudian dikawal secara baik, sehingga kemudian melahirkan pemimpin yang benar-benar diinginkan dan lahir dari keinginan masyarakat, bukan dari elit tertentu. Sehingga masyarakat kemudian harus sadar untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki motivasi untuk membangun masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara menjadi lebih baik ke depan. Sehingga teman-teman, siapa yang akan dipilih Bapak David Juandi sebagai wakilnya di gelanggang politik 2024, partai manakah yang akan mengusung Bapak David Juandi di tahun 2024, kita nantikan kejutan-kejutan yang akan terjadi menuju Pilkada TTU 2024. Teman-teman, jika kemudian Anda memiliki pilihan atau narasi lain terhadap dinamika yang saya bahas tadi, mari kita saling menghargai. Anda silahkan berkomentar menurut apa yang Anda ketahui demi dan untuk TTU yang lebih baik ke depan. Salam Biin Mafo.